Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak ibu kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Sekarang kita masuk pembelajaran untuk pertemuan yang kedua. Sebelum kita masuk pembelajaran pertemuan yang kedua, kita akan ingat terlebih dahulu tentang operasi bilangan bulat dan operasi bilangan pecahan yang sudah kamu pelajari pada waktu kelas 7. Karena materi ini sangat erat sekali hubungannya kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari. Contohnya 6 ditambah negatif 4. 6 ditambah negatif 4 itu artinya sama juga dengan 6 dikurang 4. Ini operasi pada bilangan bulat. Negatif dengan positif ini akan berdekatan, negatif kali positif sama dengan negatif, berarti 6 dikurang 4 sama dengan 2. Atau 6 ke arah positif, kemudian kita lanjutkan negatif atau 4 ke arah negatif, maka akan menjadi 6 dikurang 4 sama dengan 2. Kemudian negatif 4 ditambah negatif 2. Negatif 4 hutang 4 tambah lagi berhutang 2 sama dengan negatif 6. Kemudian negatif 4 dikurang negatif 2, itu artinya sama dengan negatif 4 dikurang dengan kurang, ini negatif kali negatif tambah berarti positif, tambah 2 sama dengan, berarti negatif 4 tambah 2 sama dengan negatif 2. Kemudian 14 kurang negatif 2, negatif berarti negatif kali negatif positif, di 14 tambah 2 sama dengan 16. Kemudian 2 dikali min 4, 2 dikali negatif, jadi positif dikali negatif hasilnya negatif. 2 kali 4 sama dengan 8, berarti 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Itu adalah operasi bilangan bulat. Selanjutnya kita akan melihat operasi bilangan pecahan. 1/2 kurang 7/6 sama dengan, jadi kita mengurangkan dua buah bilangan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Jadi terlebih dahulu kita harus samakan penyebutnya dengan menentukan KPK-nya. KPK dari 2 dan 6 adalah 6. Jadi 6, ini 6 juga. 6 dibagi 2 adalah 3 dikali 1. 6 bagi 2 dikali 1. Berarti 6 bagi 2 adalah 3 dikali 1 sama dengan 3 dikurang 6 dibagi 6 sama dengan 1 kali 7 sama dengan 7, sama dengan berarti penyebut sudah sama, berarti 6. 3 kurang 7, 3 kurang 7 negatif 4. Kalau kita sederhanakan menjadi negatif 2/3. Kemudian 3/4 kali min 2. Ini pecahan 3/4 dikali min 2, ini sebetulnya penyebutnya adalah 1, sama dengan min 2/1. Dalam aturan pengalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 2 adalah 6, 4 kali 1 adalah 4. Berarti 3/4 kali min 2/1 sama dengan min 6/4. Kita sederhanakan menjadi min 3/2. Kemudian 1/3/7 tambah 1/3 sama dengan, ini pecahan campuran. Untuk mengoperasikannya terlebih dahulu jadikan pecahan biasa. 4 dikali 1 adalah 4 tambah 3, berarti 7. 7/4 tambah 1/3. Sama juga dengan yang di atas tadi. Kalau kita menjumlahkan pecahan yang ada penyebut tapi penyebutnya tidak sama, terlebih dahulu harus kita samakan dengan menentukan KPK-nya. KPK 12. 12 dicari bilangan yang setara dengan dia. 12 dibagi 4 dapat 3. 3 kali 7 dapat 21, berarti 21/12. Ditambah 12 dibagi 3 4, 4 kali 1 4. Maka bilangannya 21/12 tambah 4/12. Jadi penyebutnya 12, pembilangnya dijumlahkan 21 tambah 4 sama dengan 25/12. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk pada pertemuan kedua ini. Yang akan kita bahas adalah menentukan hasil operasi pemangkatan suatu bilangan. Hasil operasi
Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menentukan operasi pemangkatan suatu bilangan, operasi pemangkatannya. Sekarang kita lihat operasi bilangan berpangkat. Pada perkalian 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, berarti bilangan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ini bilangan pokoknya sama-sama 2. Kemudian yang satu pangkatnya yang satu 2, yang satu lagi pangkatnya 3. Kalau kita uraikan 2 pangkat 2 ini sama dengan 2 kali 2. Dikali dengan 2 pangkat 3 ini kalau kita uraikan 2 kali 2 kali 2. Ternyata kita bertemu di sini 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu artinya sama dengan 2 berpangkat 5 seperti pembelajaran kita pada pertemuan pertama. Jika kita mengalihkan 2 buah bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya dapat kita lihat 2, 3 jadi 5. Maka pangkatnya dijumlahkan. Atau secara umum berlaku A pangkat N dikali A pangkat M, berarti bilangan pokok sama-sama A, maka pangkatnya N tambah M. Kemudian yang kedua pembagian. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 5 per 3 pangkat 3. Karena bagi itu artinya sama juga dengan per. 3 pangkat 5 ini kalau kita uraikan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sedangkan 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Kemudian kita bagi langsung 3 dengan 3 dapat 1, ini bagi langsung juga dapat 1, ini bagi langsung juga dapat 1, maka akan menghasilkan 3 kali 3. 3 kali 3 itu sama dengan 3 berpangkat 2. Jadi di sini dapat kita lihat pangkatnya 3 dengan 5 dengan 3 menjadi 2. Berarti 5 dengan 3 menjadi 2 sudah pasti dikurangkan. Di sana dapat kita ambil simpulan, jika kita membagi 2 buah bilangan berpangkat membagi dengan bilang pokok sama-sama 3, maka pangkatnya dikurangkan. Secara umum dapat kita kesimpulan bahwa A pangkat N dibagi A pangkat M, berarti pangkatnya sama-sama, bilang pokoknya sama-sama A, maka pangkatnya dikurangkan. A berpangkat N kurang M. Lanjut. Yang ketiga, bilangan berpangkat negatif. Pangkatnya kalau negatif. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 sama juga yang kedua tadi. Kalau kita membagi berarti pangkatnya dikurangkan. Berarti 3 pangkat 2 kurang 4. 2 kurang 4 itu adalah negatif 2. Maka menghasilkan 3 pangkat negatif 2. Kalau kita 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 dengan proses yang berbeda, kita pakai 3 pangkat 2 per. Kita ganti bagi ini dengan per, 3 pangkat 4 sama dengan urainya 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, sedangkan 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau kita bagi langsung pembilang dengan penyebut 3 bagi 3 dapatnya 1, 3 bagi 3 juga dapat 1, maka pembilangnya menjadi 1, sedang penyebutnya adalah 3 kali 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Di sana dapat kita lihat dengan soal yang sama, maka akan menghasilkan 3 pangkat min 2 dan 1 per 3 pangkat 2. Dapat kita lihat bahwa 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Jadi pangkat negatif bisa kita rubah menjadi pangkat positif. Yang awalnya dia berada pada pembilang, sekarang berubah pada penyebut dan sebaliknya. Secara umum berlaku bahwa A pangkat min N sama dengan 1 per A berpangkat N. Negatif jadi positif. Begitupun sebaliknya. Berikutnya, bilangan berpangkat 0. 3 pangkat 2 bagi 3 pangkat 2. Berarti pangkatnya karena bagi pangkatnya dikurangkan. 3 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 3 berpangkat 0. Kemudian 3 pangkat 2 dibagi 3 berpangkat 2 juga kita pakai proses per yang artinya juga sama. 3 pangkat 2 bagi 3 pangkat 2 ini kita uraikan 3 kali 3 per juga 3 kali 3. 3 kita bagi 3 1, 3 bagi 3 1 juga. Berarti 1 per 1. 1 per 1 itu sama dengan 1. Di sana dapat kita menyimpulkan bahwa dengan soal yang sama hasilnya berbeda, itu 3 pangkat 0 dan 1. Jadi dapat kita lihat di sana bahwa 3 pangkat 0 itu
nilainya akan sama dengan 1. Karena 3 pangkat 0 sama dengan 1, berarti pun apapun bilangannya kalau pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, berapapun bilangannya, jika pangkatnya 0, maka nilainya adalah 1. Berarti 4 pangkat 0 adalah 1, 5 berpangkat 0 adalah 1. Jadi secara umum berlaku, A berpangkat 0 nilainya sama dengan 1. Kemudian yang kelima, bilangan berpangkat dipangkatkan. Bilangannya sudah berpangkat, dipangkatkan lagi. Contohnya 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Ini artinya 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Ini artinya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Kalau ini kita uraikan 2 kali 2, ini 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Berarti akan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Menjadi 2 berpangkat 6. Dapat dilihat bahwa apabila bilangan berpangkat dipangkatkan, jadi 2 dengan 3 ini akan menjadi 6, berarti dia dikalikan. Jadi dapat dilihat bahwa apabila bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Secara umum berlaku A berpangkat M berpangkat lagi dengan N sama dengan A berpangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Sekarang di sana dapat kita simpulkan bahwa pada bilangan berpangkat itu berlaku aturan. Pertama, A berpangkat N kali A berpangkat M. Bilangan pokok sama. Kalau bilangan pokoknya sama, kita mengalihkan, pangkatnya dijumlahkan. Yang kedua, A pangkat N dibagi A pangkat M. Juga bilangan pokok sama. Kalau kita membagi, berarti pangkatnya dikurangkan. Kemudian yang ketiga, A berpangkat negatif N bisa kita robah menjadi pangkat positif kalau posisinya berubah pada penyebut. Kemudian A berpangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangannya kalau pangkatnya 0, hasilnya adalah 1. Yang kelima, A berpangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka menghasilkan A berpangkat M kali N, berarti pangkatnya dikalikan. Sekarang kita lihat kepada contohnya. 4 berpangkat min 8 kali 4 berpangkat 5. Berarti bilangan pokok sama. Sesuai dengan yang aturan yang pertama tadi, bilangan pokok sama, kita mengalihkan berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti min 8 tambah 5. Negatif 8 tambah 5 menghasilkan negatif 3. Berarti menjadi 4 pangkat negatif 3. Kemudian pangkat negatif bisa dirubah menjadi ke pangkat positif kalau dia berpindah ke penyebut 1/4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu sama juga dengan 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16, dikali 4 64, jadi 1/64. Kemudian kita lihat lagi kalau pangkatnya pecahan. 9 berpangkat 7/4 dibagi 9 pangkat 1/2. Sesuai dengan sifat yang kedua tadi, kalau kita membagi berarti pangkatnya dikurangkan. Jadi 7/4 kurang 1/2. Kita mengurangkan dua buah pecahan dengan penyebut tidak sama. Kita samakan terlebih dahulu ya penyebutnya dengan menentukan KPK 4. 4 kali 4, 4 dibagi 4 1 kali 7 7. 4 dibagi 2 2 kali 1 2, menjadi 9 berpangkat 7 kurang 2/4 berpangkat, berarti ke atas. Menjadi 9 berpangkat 7 kurang 2 adalah 5/4. Maka 9 berpangkat 7/4 dibagi 9 berpangkat 1/2 sama dengan 9 berpangkat 5/4. Itulah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Kemudian untuk latihan kamu kerjakan soal yang 6 buah ini di buku latihan. Kemudian kamu setorkan ke WA pribadi Ibu sebelum jam pelajaran kita habis. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.